Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa dengan kontekstual Bible Reading. Kita sampai satu kitab yaitu Hagai. Kita akan baca kitab Hagai pasal 1. Pada tahun yang sama, Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel dari Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Katalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan membangkitkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Amin. Ya, kita sampai Nabi Hagai pasal 1, kita bisa melihat berapa prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi Nabi Hagai ini bersama dengan Nabi Zakaria pada zamannya yang bersama-sama setelah pembuangan. Jadi orang-orang Israel ada di dalam pembuangan, dan ini setelah pembuangan apa yang harus dilakukan di umat Israel ini yang dari tawanan Babel dipulangkan ada sekitar 50.000 orang. 50.000 orang ini karena mereka yang datang di Babel awal, dan ada keturunan-keturunannya yang sudah eksis dan nyaman di Babel, dia tidak pulang. Dan ini yang dipulangkan 50.000 itu bersama Nehemia dan Zerubabel, dan kita bisa melihat kisahnya. Di latar belakang ini kita melihat bahwa mereka ada niat, ada komitmen untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi bait Allah yang ada di Yerusalem yang dibangun Raja Salomo dengan kemegahannya itu dihancurkan, dirusak, isinya dibawa ke Babel, dan mereka yang pulang ini melihat rumah Tuhan ini ada kerinduan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan ada perbedaan sedikit yang di zaman Salomo itu dengan kemegahannya, dengan emas yang dibangun dengan banyak emas perak ini, dengan batu dan kayu pada zaman Zerubabel ini. Dan isinya tabut bait Allah itu sudah hilang pada zaman Nebukadnezar, dan pada zaman Zerubabel dibangun lagi ini ya tidak ada tabut perjanjian itu. Dan kita melihat mereka ini membangun sekitar dipulangkan oleh Kores 538 ya sebelum Masehi, dia kembali dan mulai membangun itu. Namun dalam jangka waktu sekitar 2 tahun pembangunan itu berhenti. Dan kenapa berhenti? Karena ditentang oleh orang-orang Samaria, itu yang membuat ini berhenti. Dan
kembali lagi niat ini sekitar tahun 520, jadi 16 sampai 18 tahun kemudian, ini pada zamannya Raja Darius, yaitu pada hari yang pertama bulan itu. Jadi ini pas zaman Raja Darius, ini mulai ada data dia harusnya membangun lagi Bait Allah, tetapi ternyata masih mangkrak. Bait Allah ini masih terlantar dan tidak ada diam pembangunan lagi. Ya, sekitar 16 tahun mangkrak ini. Kenapa? Bangunan itu berhenti karena selain dipotong subsidinya, zaman Kores waktu itu diberi subsidi oleh kerajaan ini untuk bangun Bait Allah, tetapi zaman Darius ini subsidi ini dipotong karena untuk dana kampanye militernya. Jadi dananya sudah mepet, potong, dan ternyata ekonomi sedang inflasi. Ekonomi pada waktu itu tidak baik-baik saja dan banyak yang kesulitan makan. Ya, inflasi tinggi, kesulitan makan, dan hasilnya dalam panen juga tidak bagus. Lalu apa yang menjadi persoalan dari pihak Allah? Diutuslah Nabi Hagai. Waktu itu dia berseru menubuatkan apa yang harus dikerjakan dalam keadaan begini. Bait Allah mangkrak, keadaan umat Israel dalam keadaan tidak baik-baik saja, semua hasil itu tidak bagus. Apa yang harus diingatkan oleh Nabi Hagai? Maka Nabi Hagai dia datang kepada Zerubabel bin Setiel ini sebagai bupati Yehuda, yang kedua kepada Yosua bin Yosadak yaitu imam besar. Melihat ini, satu ada di dalam pemimpinan pemerintahan, satu ada di dalam pemerintahan kerohanian. Imam besar yang memegang yaitu persembahan dan kerohanian umat Yehuda. Dan ini Hagai ingatkan pada mereka, yaitu sekarang kamu katakan belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, mereka berpikir, kenapa ini rumah Tuhan mangkrak? Dia pikir itu dia kembali dari Babel itu tepat, tapi untuk membangun rumah Tuhan ini waktunya belum tepat. Ya, mereka pemimpin-pemimpin dan mempengaruhi oleh kepada umatnya bahwa ini belum tepat. Sekarang dia katakan belum tiba waktunya, belum tepat. Pikir masih bisa ditunda. Seharusnya kalau kembalinya agak mundur, mungkin bisa kumpulkan dana untuk pembangunan rumah Tuhan lebih banyak, lebih siap. Ternyata hanya 1 meter pondasi rumah Tuhan berhenti. Dia berpikir ini belum tepat waktunya. Namun Nabi Hagai katakan di ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi yang rumahnya sendiri itu dibangun bagus-bagus, rumahnya sendiri itu dibangun dengan yang terbaik, tapi rumah Tuhan mangkrak. Ya, tidak diperhatikan, rumah Tuhan menjadi terlantar. Dan ini yang terjadi pada waktu itu. Dan seringkali hamba Tuhan berpikir yang seperti ini. Ya, saya pernah datang ke Pontianak dan waktu itu datang ke satu gereja. Dan ternyata setelah ketemu hamba Tuhannya bisa sharing, dia katakan, wah ini gereja ini ternyata banyak yang meninggalkan umatnya. Tapi pada waktu lihat gerejanya kumuh, tidak terlantar, keadaannya sangat tidak bagus. Tetapi pada waktu saya masuk rumah pastorinya, rumahnya lebih mewah. Ini
Saya ingat waktu itu, wah ini mirip dengan kitab Haggai. Dan ini yang terjadi di tempat-tempat yang memprioritaskan diri sendiri dibandingkan memprioritaskan rumah Tuhan. Ini prioritas yang terbalik, ya, terbalik. Jadi Nabi Haggai menunjukkan orang-orang Israel Yehuda ini yang terbalik prioritasnya. Apa yang terjadi? Ya, dia katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, evaluasilah, sadarlah, pikirlah ini, perhatikanlah keadaan, pikirlah apa yang terjadi pada kamu. Dikatakan di ayat 6, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak menjadi kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Karena kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, kantong bolong. Ya, dia banyak masuk tapi keluarnya banyak. Ya, sia-sia. Kalau minum, makan tidak sampai kenyang, tidak sampai puas, dan ini sia-sia. Lalu ditunjukkan lagi di ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Jadi pada waktu dia punya hasil banyak, panen banyak, dan dia pikir dia bisa menikmati, ternyata dihembuskan Tuhan, habis sia-sia. Ya, dihembuskan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-10 itu sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan ke atas negeri ini, ke atas gunung-gunung dan ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan segala hasil usahamu dikeringkan Tuhan. Jadi kalau melihat seperti ini, kita bisa pelajari yang memprioritaskan terbalik, ya. Rumah Tuhan dinomor duakan, rumah sendiri, kepentingan sendiri nomor 1, maka kita bisa melihat hasilnya, ya, sia-sia. Hasilnya sia-sia. Pada waktu itu diingatkan oleh Nabi Haggai. Ya, banyak kesaksian yang kita sudah bisa dengar. Satu teman, dia memprioritaskan kerja melebihi dari segalanya, tapi dengan tidak jujur, kerja yang tidak baik juga, melupakan Tuhan dan seterusnya. Ternyata dia katakan pada saya, Pak T, saya punya hasil banyak sekali, tapi setelah saya punya hasil banyak, anak saya sakit-sakitan, ada masalah gini, habis juga. Sampai dia bertobat, sadar bahwa dia memprioritaskan hal salah. Ya, ketidakjujuran, kerjaan, melupakan kebenaran firman Tuhan, prioritas yang terbalik, maka dia hasilnya sia-sia. Nah, bagaimana Nabi Haggai disuruh Tuhan? Dia ingatkan supaya umat Yehuda mengevaluasi diri, berpikir yang benar. Dikatakan di sini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu, ya, keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu bangunan, bangunlah rumah itu,
maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi simbol yang ada di rumah Tuhan menunjukkan di rumah Tuhan itu hadirat Tuhan ada, dan disitulah kemuliaan Tuhan ada. Pada waktu di zaman Salomo itu dibangun, ditapiskan, dan di situ kemuliaan Tuhan turun, semua menyembah Tuhan ada di baitnya yang kudus. Dan di sini Tuhan berkenan. Apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan, orang Yehuda Israel, mulai sekarang bangunlah dulu rumah Tuhan, naik ke gunung, ambil kayu, ya kayu tidak emas, karena zaman Salomo sediakan emas, ini kayu ya di atas Libanon yang bagus-bagus, dan itu untuk bangun dulu, bukan rumahnya dulu dipapani dengan kayu-kayu yang bagus yang mestinya bisa lebih sederhana, tapi rumah Tuhan diprioritaskan, diutamakan, dan bangun terlebih dahulu. Ini pesan utama dari Nabi Hagai. Utamakan Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, kekayaanmu. Kasihlah Tuhan, ini yang utama, motivasi yang benar, pikiran yang tepat. Dan di perjanjian baru Tuhan Yesus juga ingatkan di Matius 6 ayat 33, konteksnya banyak orang itu khawatir akan hidup ini. Ya, hidup susah, hidup sulit, hidup sia-sia, bekerja seperti ada di dalam penindasan, terkena kutuk dan dimurkai Allah, tidak bebas merdeka. Kenapa? Tuhan Yesus ingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan terlebih dahulu Yesus dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka bagaimana respon orang-orang Yehuda, bagaimana respon pemimpin rohani imam besar Yosua, bagaimana pemimpin pemerintahan waktu itu, yaitu Zerubabel sebagai bupati. Kita lihat ayat 12 sampai 14. Sampai 14 kita melihat yang pertama, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Di ayat 12, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang memprioritaskan Tuhan disertai Tuhan. Lalu Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, semangat Yosua, semangat bangsa ini. Artinya penyertaan Tuhan diberi semangat karena mereka sadar, mereka insyaf kesalahannya, dia insyaf, dia mau berbalik sekarang memprioritaskan Tuhan daripada dirinya sendiri. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Kesadaran disertai dengan ketaatan. Ketaatan, dia mulai bangun rumah Tuhan. Ya, ini ketaatan. Jadi orang yang mempunyai prioritas untuk Tuhan ada semangat, komitmen untuk melakukannya dan dilakukan dengan taat. Nah, amanat teksnya jelas mengutamakan kasih kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, dengan menjadi prioritas, itu menjadi prioritas utama orang yang percaya. Kita bisa mengevaluasi dalam aplikasinya. Apakah saya mengutamakan hidup ini berkenan kepada Tuhan dibanding yang lainnya? Mengutamakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apakah saya komitmen kepada perintah Tuhan lebih dahulu? Jadi kalau diperintahkan oleh firman Tuhan, itu diutamakan.
prioritas lebih dahulu dibandingkan yang lain, maka Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Amin.